Kasus pungli WN Cina, semua pejabat imigrasi SUTA dicopot. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, IMIPAS, Agus Andrianto mencopot semua pejabat di kantor imigrasi kelas 1 khusus Bandara Soekarno-Hatta buntut dugaan pemerasan atau pungutan liar, pungli, terhadap warga negara, WN, Cina. Sudah saya tarik semua dan sedang proses pemeriksaan, kata Agus. Agus menjelaskan, keputusan tersebut diambil setelah dirinya mendapat laporan berupa data-data terkait dugaan tindak pidana tersebut. Kami terima kasih atas informasi tersebut. Langsung kami tarik semua yang ada di data dari penugasan di SUTA, kami ganti, ujar Agus, Sabtu 1 Februari. Agus telah mendapatkan informasi adanya pungutan liar terhadap warga negara asing, WNA, Cina yang hendak masuk melalui Bandara Soekarno-Hatta. Saat ini kementerian itu sedang mencari tahu siapa saja yang terlibat dalam kasus itu. Salah satu pejabat yang kena mutasi itu adalah Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Inteldakim, Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Soekarno-Hatta, Arfa Yuda Indriawan. Melalui surat perintah nomor W10KP 04014149 tahun 2024 yang ditandatangani Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, R. Andika Dwi Prasetya tertanggal 29 Oktober 2024, Arfa dibebas tugaskan dan kini sedang dibina di Kanwil DKI Jakarta. Agus menegaskan, pihaknya tidak menoleransi apapun bentuk pelanggaran. Ia memastikan, anak buahnya akan mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Saat ini mereka sedang dalam proses pemeriksaan internal. Mereka akan kita hukum sesuai kadar pertanggungjawaban, tegas Agus. Dalam surat yang dikeluarkan pada 21 Januari 2025, Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok atau Kedubes Cina menyatakan telah menjalin kontak dan koordinasi erat dengan Kantor Imigrasi Bandara Internasional Jakarta dan memecahkan setidaknya 44 kasus pemerasan, dengan jumlah total sekitar 32,75 juta rupiah yang dikembalikan kepada lebih dari 60 warga negara Cina. Kasus dugaan pemerasan yang dilaporkan terjadi dalam kurun waktu Februari 2024 hingga Januari 2025. Ini hanyalah puncak gunung es karena lebih banyak warga negara Tiongkok yang diperas tidak mengajukan pengaduan karena jadwal yang ketat atau takut akan pembalasan saat masuk di masa mendatang, tulis mereka. Kedubes Cina berharap agar tanda-tanda yang bertuliskan dilarang memberi tip, silakan lapor jika terjadi pemerasan, dalam bahasa Mandarin, Indonesia, dan Inggris dapat dipasang di tempat pemeriksaan imigrasi, TPI. Perintah larangan memberi tip juga dapat dikeluarkan kepada agen-agen perjalanan Cina, sehingga mereka tidak akan menyarankan wisatawan untuk menyuap petugas imigrasi. Lebih lanjut, Kedubes Cina menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kementerian Luar Negeri RI atas bantuan yang diberikan. Dalam surat itu, Kedubes Cina juga menyertakan contoh kasus pemerasan di Bandara Soekarno-Hatta tahun 2024 hingga 2025. Misalnya, petugas imigrasi yang terlibat pemerasan, berdasarkan transfer bank, petugas tersebut berinisial DAS. Uang dikembalikan, RMB, senilai Rp1.600.000. Penumpangnya atas nama Zhao Qiu dengan nomor penerbangan MF868. Orang tersebut tiba di Bandara Internasional Jakarta pada 20 Februari 2024 pukul 6 pagi. Selain itu, ada 43 penumpang lain dari berbagai penerbangan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.